Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Taib, pada kesempatan kali ini Ustadz akan kita akan membahas pelajaran yaitu tentang ilmu tajwid dan juga makharijul huruf. Tajwid adalah ilmu wajib untuk menjaga kemurnian bacaan Al-Quran. Tanpa kita mempelajari ilmu tajwid, maka resiko salah makna dan kehilangan keindahan bacaan sangat besar ya. Jadi membaca Al-Quran tanpa tajwid itu resikonya sangat besar. Maka ini sangat penting bagi kita yang sebagai penghafal Al-Quran untuk mempelajari ilmu tajwid. Nah, tujuan kenapa kita mempelajari ilmu tajwid adalah yang paling utama, yaitu mencontoh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan bacaan yang tartil. Apa itu tartil? Bacaan jelas, bacaan yang perlahan dan juga jelas. Toyib, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang ilmu tajwid. Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tata cara membaca Al-Quran dengan benar, meliputi pengucapan huruf atau disebut makharijul huruf, dan juga sifat-sifat huruf, dan juga hukum-hukum bacaannya, serta kaidah-kaidah lainnya agar bacaan Al-Quran kita sesuai dengan cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, di sini ada dua hukum. Hukum yang pertama, hukum mempelajari tajwid. Hukum mempelajari tajwid adalah hukumnya fardu kifayah, yaitu kewajiban kolektif untuk mempelajari teorinya. Kemudian hukum yang kedua yaitu hukum membaca dengan tajwid. Hukum membaca dengan tajwid adalah fardu ain, kewajiban individu untuk mengamalkan saat membaca Al-Quran. Toyib. Nah, di sini Ustaz akan menyebutkan kenapa kita mempelajari ilmu tajwid adalah ini sangat penting bagi penghafal Al-Quran ya. Yang pertama yaitu menjaga keaslian Al-Quran. Tajwid mengajarkan cara menghafalkan huruf-huruf Arab dengan benar, sehingga bacaan Al-Quran tetap sesuai dengan yang diajarkan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini membantu kita untuk menjaga kemurnian Al-Quran dari perubahan ataupun kesalahan. Kemudian yang kedua, yaitu pentingnya mempelajari ilmu tajwid adalah perintah Allah dan Rasul-Nya. Allah memerintahkan umat Islam untuk membaca Al-Quran dengan tartil. Yaitu tadi apa? Tartil perlahan dan juga jelas. Sebagaimana firman-nya dalam surat Al-Muzammil, warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran dengan tartil, perlahan dan juga jelas. Nah, ilmu tajwid adalah cara untuk mencapai tartil tersebut. Maka ini sangat penting sekali. Kemudian yang ketiga yaitu menghindari kesalahan makna, kesalahan dalam pengucapan,
bisa mengubah arti ayat Al-Quran. Contohnya kalimat qalbu, tapi dibaca kalbun. Nah, ini kesalahan yang sangat fatal sekali. Qalbun artinya apa? Hati. Adapun kalbun artinya anjing. Nah, ini kesalahan yang sangat fatal sekali. Maka perlu memperhatikan bacaan ketika membaca Al-Quran. Kemudian yang keempat, yaitu sebagai nilai ibadah yang sempurna. Membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar meningkatkan pahala kita dan kekhusyukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramin bararah. Orang yang mahir membaca Al-Quran akan bersama para malaikat yang mulia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kelima adalah bentuk penghormatan kepada kalamullah, perkataan Allah. Al-Quran adalah firman Allah, sehingga mempelajari tajwid adalah wujud adat kita dalam membacanya. Imam Ibnul Jazari berkata, wal akhdhu bit tajwidi lazimun man lam yujawwidul Qur'ana athimun. Mengamalkan tajwid adalah kewajiban. Barang siapa yang tidak memperbagus bacaan Al-Qur'annya, maka ia berdosa. Maka ini harus diperhatikan ketika membaca Al-Quran, itu harus diperhatikan tajwidnya. Kalau kita sudah tahu hukumnya, sudah tahu bacaan yang benar, maka kita amalkan. Jangan sampai kita tinggalkan. Kalau ditinggalkan dengan sengaja, maka akan mendapatkan dosa. Kemudian yang terakhir yaitu memudahkan pemahaman kita. Yaitu bacaan yang benar membantu memahami makna ayat dengan tepat, terutama dalam hukum-hukumnya, seperti waqaf, berhenti, dan ibtida, memulai. Nah, itu adalah pentingnya kita mempelajari ilmu tajwid. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang kedua. Pembahasan kedua yaitu makharijul huruf. Makharijul huruf. Makharijul huruf secara bahasa artinya tempat-tempat keluarnya huruf. Adapun secara istilah, makharijul huruf adalah istilah dalam ilmu tajwid yang merujuk pada tempat keluar atau artikulasi huruf-huruf Arab ketika dilafalkan. Setiap huruf hijaiyah itu memiliki tempat keluarnya sendiri. Ada yang di mulut, ada yang di tenggorokan, ada yang di bibir, yang memengaruhi cara pengucapannya. Jadi setiap huruf itu memiliki tempatnya sendiri. Ada yang di tenggorokan, ada yang di bibir, ada yang di mana lagi? Ada yang di lisan. Nah, itu berbeda-beda. Nah, maka di sini Ustadz akan menyebutkan tempat-tempat keluarnya huruf. Yang pertama yaitu al-jauf. Al-jauf adalah tempat keluarnya huruf dari rongga mulut dan tenggorokan. Jadi pertama apa? Pertama habis ya. Pertama al-jauf, tempat keluarnya huruf dari rongga mulut dan rongga tenggorokan. Nah, al-jauf ini ada 3 huruf. Yang pertama alif, yang kedua waw, yang ketiga ya.
Nah, huruf ini itu berfungsi sebagai mat atau untuk memanjangkan. Biasanya terletak di setelah huruf. Misalnya qala. Qaf setelahnya alif. Untuk memanjangkan huruf qaf. Qala. Yaqulu. Qaf setelahnya wawu. Yaqulu. Qila. Qaf setelahnya ya. Qila. Nah, huruf 3 ini berfungsi untuk memanjangkan atau bisa dimaksud juga huruf mat tabi'i. Kemudian makharijul huruf yang selanjutnya yaitu al-halq. Al-halq adalah tempat keluarnya huruf dari tenggorokan. Ya. Nah, ini dibagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama yaitu pangkal tenggorokan atau tenggorokan paling bawah. Nah, di sini ada 2 huruf. Huruf hamzah dan juga ha. Kemudian bagian yang kedua yaitu tengah tenggorokan. Bagian tengah tenggorokan yaitu juga ada 2 huruf yaitu huruf ain dan juga ha. Kemudian bagian yang ketiga yaitu ujung tenggorokan atau tenggorokan paling atas, yaitu juga ada 2 huruf, huruf ghain dan juga huruf kha. Kemudian makharijul huruf yang selanjutnya adalah al-lisan. Al-lisan adalah tempat keluarnya huruf dari lidah. Ini mencakup 10 huruf dengan beberapa titik. Nah, yang pertama huruf qaf. Huruf qaf makhrajnya adalah pangkal lidah paling belakang. Itu menempel di bagian atas tempat tulang lunak. Itu makhrajnya qaf. Kemudian huruf kaf yaitu tengah lidah menempel ke langit-langit bagian atas. Kaf. Nah, kaf ini makhrajnya berdekatan dengan qaf. Jadi ini perlu diperhatikan. Kemudian huruf lam. Huruf lam makhrajnya sisi lidah. La. Sisi lidah bagian samping ya. Itu menempel di gigi seri atas. La. Itu makhrajnya lam. Kemudian huruf nun dan ro itu makhrajnya ujung lidah menempel ke gusi atas. Ro. Na. Ro. Itu makhrajnya nun dan ro. Kemudian huruf ta, dal sama to itu makhrajnya ujung lidah menempel ke gigi seri atas. Gigi seri atas. Ta, da, sama to. Kemudian selanjutnya huruf so, za sama sa. Itu makhrajnya ujung lidah menempel ke gigi bawah. Ya. So, za, sa. Kemudian yang terakhir huruf tha, dha sama dho. Itu makhrajnya ujung lidah sedikit keluar. Ya, tha sedikit keluar. Dha ujung lidah sedikit keluar sama dho. Ujung lidah sedikit keluar. Nah, itu huruf-huruf makhraj yang keluar dari al-lisan. Kemudian makharijul huruf selanjutnya adalah asy-syafatain. Asy-syafatain adalah tempat keluarnya huruf dari kedua bibir. Yaitu terdapat 3 huruf. Huruf yang pertama huruf fa. Fa makhrajnya bibir bawah itu menempel ke gigi atas. Fa, affa.
Kemudian huruf ba dan mim itu merapatkan kedua bibir. Ba, ma, ba, ma. Kemudian huruf wawu, yaitu dengan membulatkan kedua bibir. Wa, wawu, wawu, wa. Nah, itu huruf-huruf yang keluar dari kedua bibir. Kemudian makharijul huruf yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu al-khayshum. Al-khayshum adalah tempat keluarnya dengung atau gunnah pada huruf nun dan juga mim ketika bertemu dengan tasydid atau diucapkan secara idgham, ikhfa atau iqlab. Jadi nun atau mim ketika ketemu dengan tasydid itu makhrajnya keluar dari rongga hidung. Amma keluarnya dari hidung. Inna. Nah, jadi keluarnya dari hidung. Nah, itu 5 tempat keluarnya huruf. Nah, ini penting bagi kita. Kenapa mempelajari makharijul huruf? Yang pertama yaitu memastikan pelafaltan huruf Arab yang benar, terutama dalam ketika kita membaca Al-Quran. Kemudian mencegah kesalahan yang dapat mengubah makna. Misalnya tadi, qalbun dibacanya kalbun. Nah, ini penting sekali kita mempelajari ilmu tajwid. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, Ustadz tanya. Ya. Ada, sebutkan 5 makharijul huruf. Coba Ali maju. Sebutkan 5 makharijul huruf. Ya, yang pertama apa? Al-Jauf. Kemudian yang kedua? Al-Halq. Al-Halqi. Ya. Kemudian yang ketiga? Al-Lisan. Al-Lisan. Kemudian yang keempat? Asy-Syafatain. Asy-Syafatain. Kemudian yang kelima? Al-Khayshum. Baik. Silakan duduk lagi. Nah, itu tadi 5 huruf, 5 tempat keluarnya huruf. Nah, bisa dihafalkan dan juga bisa dipraktekkan. Baik. Kemudian kesimpulan dari pelajaran kita hari ini adalah yang pertama, pentingnya ilmu tajwid, yaitu memperbaiki bacaan sebagai wujud cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu rutin belajar, terus-menerus diasah, ya. Terus-menerus diasah kemampuan kita membaca Al-Qur'an dengan benar. Kemudian yang ketiga, doa dan harapan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan Al-Qur'an dengan baik dan benar. Mungkin cukup dari Ustadz untuk pelajaran kita kali ini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.